Hello everybody. Oh my gosh. Halo jadi recap, kali ini kita akan menonton film Inside Out 2 tahun 2024 yang menceritakan hadirnya beberapa emosi baru. Jadi langsung aja ke ceritanya. Cerita dimulai dengan Riley yang kini sudah menginjak remaja atau berusia 13 tahun. Pada suatu momen, ia mengikuti lomba hoki bersama timnya yakni Foghorns. Semua emosi mampu bekerja sama dengan baik, mulai dari joy, angry, disgust, fear, dan sad, sehingga dapat mengontrol Riley menuju kemenangan bersama timnya. Kita juga diperkenalkan suatu hal yang disebut keyakinan yang bila digabungkan akan menciptakan jati diri. Riley memiliki sahabat dekat yakni Bree dan Grace. Mereka adalah teman satu kelas Riley dan tim hoki. 13 years of hard work all wrapped up in. Saat sudah menyelesaikan lomba, mereka bertemu guru pelatih hoki dari SMA dan menawarkan pelatihan khusus selama 3 hari untuk mereka. Jika mereka berhasil melatih ujian, maka mereka akan dimasukkan ke dalam tim inti Firehawks. What a game! That last play? Woo! Di malam harinya setelah Riley tidur, Joy memperkenalkan alat baru yang dapat membuang ingatan yang tak perlu dikenang. Joy juga memperkenalkan tempat untuk menambah keyakinan Riley yang berada jauh di bawah pusat kontrol. Saat para emosi masih beristirahat, tiba-tiba alarm pubertas Riley berbunyi. Joy dengan tanggap langsung membuangnya melalui pipa yang tadi ia perkenalkan. Setelah itu tiba-tiba para pekerja ingatan datang dan mengubah meja kendali kontrol perasaan Riley sehingga kini perasaan Riley menjadi lebih sensitif. Overreact much? I barely touched it. Those morons broke the console. Setelah Riley bangun untuk berangkat menuju tempat pelatihan, di jalan ia merasa sedih karena Bree dan Grace menceritakan kalau mereka tidak akan satu SMA dengan Riley. Now. Sesamanya di tempat latihan, Riley bertemu dengan Valentina Ortiz, orang yang sangat dikagumi Riley dalam permainan hoki karena kehebatannya. Para emosi yang masih bingung harus berbuat apa karena kini perasaan Riley sangat sensitif menjadikan Riley terlihat gugup di depan Valentine. Bersamaan dengan itu pula hadir emosi baru yakni anxiety atau kecemasan, envy atau iri, embarrassment atau pemalu, ennui atau dipanggil wiwi oleh Joy yang berarti kebosanan. Di sini mereka terbagi menjadi 2 kubu, ada emosi lama dan emosi yang baru. Anxiety merasa kalau lebih baik meninggalkan sahabatnya dan mulai mengikuti Valentina. Sedangkan Joy merasa kalau Riley harus berkumpul dengan sahabatnya. Saat sedang bertengkar, tiba-tiba ada emosi nostalgia atau kenangan yang disuruh kembali karena belum saatnya ia hadir ke ruang kontrol. Karena Joy tak ingin kendalinya dipegang anxiety pada saat Riley melakukan pengarahan pelatihan, tanpa tahu keadaan sedang dalam serius, namun Riley masih bercanda dengan temannya. Joy? Hal itu pun membuat Bu pelatih marah dan membuat mereka semua berlatih pada saat itu juga. Riley yang mendengar keluhan tim Firehawks karena kelakuannya, akhirnya ia merasa malu dan bersedih. Dengan inisiatif, anxiety mulai memegang kendali. Walau dirasa anxiety melakukan hal yang berlebihan, tetapi hal itu justru dapat menyelamatkan perasaan bersalah Riley. I mean, it really wasn't anything. I'm just trying to help. I agree. Saat akan memulai latihan antar tim, Riley dihadapkan pada pilihan harus satu tim dengan sahabatnya atau dengan Valentine, seseorang yang ia kagumi. Karena anxiety yang memegang kendali, ia memilihkan agar Riley satu tim dengan Valentine dengan tujuan agar bisa menjadi tim inti Firehawks di masa mendatang. Joy yang menolak dengan keras perbuatan anxiety, akhirnya memaksa anxiety untuk membuang jati diri Riley melalui pipa yang tadi dibuat oleh Joy. Setelah itu para emosi lama dimasukkan ke dalam penjara toples, lalu dibuang ke dalam penjara hampa. Never heard that before. Kini para emosi baru yang berkuasa dengan anxiety sebagai pemimpinnya
akhirnya membuat kepribadian baru pada Riley. Anxiety berharap dengan penyusunan rencana yang matang dapat membuat Riley memiliki hidup yang sempurna. Kembali pada Joy dan lainnya, mereka berada di penjara hampa dan bertemu karakter kartun favorit Riley, yakni Bluffy dan tasnya Pouchy, Lance dari karakter game, serta makhluk gelap dari rahasia terdalam Riley. Para karakter ini untungnya dapat mengeluarkan Joy dan kawan-kawan dari penjara. Dengan penuh percaya diri, Joy memimpin para emosi untuk mengambil jati diri Riley sebagai orang baik. Sayangnya di dalam perjalanan, beberapa labirin ingatan telah diubah dan memaksa mereka mengambil jalan tercepat melewati aliran kesadaran dengan menaiki sebuah brokoli. Sebelum mereka berangkat, Joy meminta Seth untuk melewati pipa ingatan ulang dengan membawa HT untuk memberitahukan keadaan yang terjadi bila Seth menyampai kendali pusat lebih dulu. Just don't look down and keep moving. Di sisi lain, Anxiety terus menambahkan bola ingatan ke dalam tempat keyakinan untuk menciptakan jati diri Riley yang baru. Anxiety juga terus memaksa Riley berlatih hoki dan memangkas jam istirahatnya demi menambah kemampuan bermain Riley. We need to be that good every time. Let's run it again. Saat selesai latihan, Riley dan tim Firehawks yang melewati ruang bu pelatih melihat buku merah berisikan hasil latihan mereka semua selama 3 hari ini. Di malam harinya, Riley dan teman-teman Firehawks kembali berkumpul. Salah satu dari mereka menanyakan band favorit Riley, dan jawaban Riley yang cukup mengagetkan karena band yang Riley sukai sudah tak tenar lagi dan membuat Anxiety kebingungan harus menjawab apa agar Riley dapat akrab dengan Valentine. Anxiety lalu memutuskan untuk mengambil banyak memori dan itu menyebabkan Seth tersedot lebih cepat bersama dengan memori lainnya menuju ruang kendali pusat. Seth yang beruntung karena dirinya tertutupi bola-bola ingatan mengendap-endap bersembunyi lalu mengabarkan pada Joy kalau dia sudah di ruang kendali. Di saat itu juga, Riley membuat sebuah omongan sarkas yang membuat aliran sungai kesadaran terputus dan menciptakan jarak di antara tanah ingatan. Karena terputusnya aliran, Joy dan kawan-kawan terpaksa harus menepi dan memutar mencari rute lainnya. What are we gonna do now, Joy? We go the long way, which is the best way. Sebelum Valentine meninggalkan Riley, ia mengatakan kalau besok adalah hari penentuan, yang berarti pelatih akan memberikan penilaian apakah Riley dan angkatannya lolos menjadi tim inti. Anxiety yang mendengar itu semakin menggila dan memaksa Riley di malam itu untuk berlatih serta meninggalkan jam tidurnya. Selain itu juga, Anxiety juga memaksa para pekerja ingatan untuk menggambarkan kemungkinan terburuk yang akan terjadi besok. If you wanted her to be happy, then you'd stop hurting her. Sebelum berlatih, Riley memasuki ruangan buku pelatih dan melihat isi buku merah. Sebelum membuka buku itu, tiba-tiba Riley merasa sedih karena Seth telah berhasil masuk ruang kendali dan mencoba menghentikan perbuatan Anxiety untuk membuka buku. Sayangnya, Seth lalu ditangkap oleh Anxiety dan Riley akhirnya membaca isi buku itu. Di situ tertulis jika Riley dinyatakan belum siap untuk bergabung dengan tim Firehawks. Melihat itu, Anxiety semakin cemas akan nasib Riley dan memanggil semua lampu ide untuk dapat mengubah keputusan bu pelatih. That's our way out! Kesempatan itu lalu dimanfaatkan oleh Joy dan teman-temannya. Namun pipa yang dilewati lampu itu tak cukup untuk membawa Joy dan semuanya, sehingga mereka harus melanjutkan perjalanan. Come on, to the back of the mind. You're finished. Setelah menemukan jati diri Riley, Joy dan semua emosi akhirnya memanggil Pouchy, yakni karakter yang dapat mengeluarkan benda apapun. Mereka lalu memasang banyak sekali bom untuk dapat membuat tsunami bola kenangan dan dapat cepat sampai di pusat kendali. Say the words! Setelah meledak, bola-bola kenangan itu ternyata membawa mereka menuju akar keyakinan yang jauh di bawah pusat kendali. Joy tak memikirkan bola kenangan yang memenuhi ruang bawah, yang padahal dapat membuat keyakinan Riley lebih banyak lagi. Mereka semua segera menuju ke ruang kendali dan memaksa Anxiety untuk menghentikan perbuatannya.
Anxiety yang sadar kalau ia telah membuat Riley terlalu cemas hingga detak jantungnya tak menentu, akhirnya mau bekerja sama dengan Joy dan lainnya untuk melepaskan jati diri yang telah ia buat, yakni Riley merasa tidak cukup hebat. I'm not good enough. Come on, Riley. Sekuat tenaga, mereka akhirnya dapat melepas jati diri Riley dan menggantinya dengan jati diri kalau Riley adalah orang yang baik. Meski begitu, karena bola-bola kenangan telah memasuki akar keyakinan Riley, sehingga hal itu membentuk banyak jati diri Riley, seperti Riley adalah orang yang baik, Riley adalah orang yang suka menolong, Riley adalah orang yang penakut, dan lainnya. Kini semua emosi tersadar kalau tak ada satupun di antara mereka yang dapat memaksa dan membentuk Riley sesuai keinginan mereka. Dengan hangat, mereka lalu saling berpelukan dan membuat Riley kini lebih percaya diri. Riley juga tak mementingkan keputusan ibu pelatih, karena ia memang suka berolahraga hoki di luar dari apapun keputusan ibu pelatih yang menjadikannya tim inti ataupun tidak. Beberapa hari pun berlalu. Riley sudah dapat beraktivitas dengan baik seperti remaja seharusnya, dan para emosi juga lebih sadar untuk tidak egois menguasai kendali emosi Riley. Lalu film ditutup dengan Riley yang membuka HP-nya dan membaca sesuatu, lalu ia tersenyum dengan bahagia. Oh yeah, right? Bagi kalian yang saat ini sedang takut dengan masa depan, cobalah beri sedikit waktu untuk bersantai, menikmati sekitar, dan bersyukur dengan apa yang sudah kamu miliki. Sekian cerita film kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa lagi.